Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktorivilia Ramadona dengan F1C4230047. Di sini saya akan mereview jurnal tentang Plastic Eating Bacteria Bloods Growing Business of Bioremediation atau bakteri pemakan plastik dorong bisnis bioremediasi yang semakin berkembang. Artikel ini membahas potensi besar perkembangan pesat dalam bidang bioremediasi, yaitu penggunaan organisme hidup seperti bakteri, jamur, dan tanaman untuk membersihkan polutan tanah dan air. Fokus utamanya adalah pada bakteri enzim pemakan plastik, tetapi juga mencakup polutan berbahaya lainnya. Di tengah krisis sampah yang besar, teknologi ini muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Terobosan besar terjadi pada tahun 2016 ketika para ilmuwan menemukan bakteri Eidonella sacchaensis 201F6 yang mampu memakan plastik jenis PET. Bakteri ini menghasilkan enzim PETAC dan MHETAC yang dapat memecah plastik menjadi bahan baku penyusunnya, sehingga memungkinkan plastik didaur ulang menjadi produk yang berkualitas tinggi. Perusahaan bioteknologi asal Prancis, yaitu Carbios, menjadi salah satu pelopor dalam mengkomersilkan teknologi ini. Mereka mengambil enzim alami dari bakteri dan merekayasanya secara genetika agar bekerja jauh lebih cepat dan tahan terhadap panas. Hasil enzim mutan tersebut mampu mendepolimerase 90% plastik PET dalam waktu kurang dari 10 jam. Saat ini, Carbios telah bermitra dengan berbagai macam merek besar seperti L'Oreal dan L'Occitane dan sedang membangun pabrik daur ulang biologis yang mampu mengolah 50.000 ton sampah plastik per tahunnya. Pemerintah Perancis pun memberi dukungan penuh. Bahkan Presiden Emmanuel Macron pun menyebut langkah ini signifikan dalam upaya global mengatasi polusi plastik. Selain pendekatan rekayasa enzim, para ilmuwan juga mengembangkan metode lain, seperti Ronan McCarthy dari Inggris menemukan cara memanfaatkan biofilm, yaitu lapisan yang dibentuk oleh bakteri dari permukaan plastik. Dengan membentuk biofilm, bakteri dapat memecah plastik lebih efisien dari enzim yang dihasilkan terperangkap di sekitar permukaan plastik, sehingga proses degradasi berlangsung lebih cepat. Temuan ini terinspirasi dari pengamatan langsungnya terhadap lapisan biofilm yang tumbuh pada sampah plastik di pantai. Selanjutnya, tidak hanya pada bakteri, jamur juga memiliki peran penting. Peneliti dari Texas A&M menemukan jamur pelapuk putih yang mampu menyerap mikroplastik dari air dan menyimpannya di dalam sel seperti butiran kecil. Metode ini sering disebut plating dan dinilai sangat murah serta mudah diaplikasikan di instalasi pengolahan air limbah. Selain plastik, bioremediasi juga mulai diterapkan untuk membersihkan polutan lain seperti PFAS atau bahan kimia abadi, antibiotik, limbah berwarna tekstil, hingga senyawa beracun dari pertambangan emas. Yang menariknya, para ilmuwan tidak hanya bergantung pada mikroorganisme yang bisa dikultur di laboratorium. Dengan teknik metagematika, mereka dapat mengurutkan seluruh DNA dari sampel tanah atau air untuk menemukan gen-gen enzim baru dari bakteri yang tidak dapat dibiakkan. Pendekatan sintesis juga mulai dikembangkan, misalnya oleh perusahaan Allozymes yang menggunakan kecerdasan buatan
untuk merancang enzim buatan dari awal, lalu menyaring jutaan variannya untuk menemukan yang paling efektif. Bahkan, proyek internasional seperti Blue Remedimic tengah menjelajahi lautan untuk menemukan enzim pemakan plastik yang dapat bekerja pada suhu rendah, sebuah keunggulan besar yang dapat diaplikasikan di berbagai kondisi lingkungan. Meskipun penuh potensi, bioremediasi masih menghadapi sejumlah tantangan penggunaan bakteri hidup, apalagi yang sudah direkayasa genetikanya. Menghadapi hambatan regulasi yang ketat karena kekhawatiran akan dampaknya terhadap ekosistem. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang lebih memilih menggunakan enzim isolasi yang dianggap lebih aman dan tidak terkendala aturan tentang organisme hasil rekayasa genetik. Kedepannya, para peneliti berharap dapat mengedit langsung komunitas mikroba di lokasi tercemar untuk meningkatkan kemampuannya membersihkan polutan. Meskipun teknologi ini masih dalam tahap awal dan membutuhkan kerangka regulasi yang jelas. Secara keseluruhan, bioremediasi menawarkan solusi yang terjangkau, efektif, dan ramah lingkungan untuk mengatasi berbagai jenis polusi dengan dukungan investasi secara terus-menerus dan meningkat dari pemerintah atau sektor swasta, serta terobosan di bidang bioteknologi dan kecerdasan buatan. Masa depan bioremediasi tampak sangat cerah. Kita mungkin tidak lama lagi akan melihat enzim pemakan plastik menjadi pelengkap umum di setiap rumah tangga, sebagaimana enzim penghilang noda pada deterjen yang banyak pada saat ini. Sekian review artikel dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.